Ketika sampai ajal kita, Allah perintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, cabut ruh si Anu bin si Anu tersebut. Sudah sampai ajalnya. Malaikat pun segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh kita ini karena sudah sampai ajal kita. Ketika hendak dicabut oleh malaikat Allah, baik dari atas, dari sebelah kanan kita, dari sebelah kiri kita, bahkan dari bawah, dari kaki kita, kullun jasad, seluruhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat kembali kepada Allah melaporkan, ya Allah, sungguh perintahmu telah kutunaikan ya Allah, telah kulaksanakan ya Rabb. Tetapi ketika hendak kucabut ruh si Anu bin si Anu tersebut, seluruh tubuhnya berzikir kepadamu ya Rabb. Lantas bagaimana, kata malaikat? Maka kata Allah, tampakkanlah asmahku di hadapan wajahnya, maka ruh itu akan keluar dengan sendirinya. Itulah ayat yang sering kita baca, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ilahi rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ma'asyiral sidang Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia, limpahan rahmat, taufik, hidayah, bahkan inayah, pertolongan yang Allah berikan kepada kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan yang fana ini. Salawat dan salam kepada baginda khataman nabiyyin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarik alaihi. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di tempat yang terhormat ini, di tempat yang mulia ini, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling mulia di muka bumi Allah ini adalah masjid. Masjid adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, berdoalah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, berikan kepadaku rahmat. Ketika kita berniat i'tikaf, seluruh amal kita akan diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan aman, selamat dunia dan akhirat. Dan senantiasa kita bertawakal kepada Allah di dalam menjalani hidup dan kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, yang penuh dengan cobaan ini. Takwa dalam arti dengan sebenar-benar takwa, mengerjakan semua perintah Allah dan berupaya semaksimal mungkin meninggalkan segala bentuk yang Allah haramkan terhadap kita. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal salih sebagai pembuktian kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab baik buruk amal seorang merupakan pencerminan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, tidak satu manusia pun yang tak pernah melakukan kesalahan, tidak satu manusia pun yang tidak pernah melanggar syariat Allah. Dipastikan semua kita pernah melanggar syariat Allah, kecil atau besar, sengaja atau tak sengaja. Hari-hari kita senantiasa melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah dan jaga salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh secara berjamaah di masjid. Inilah upaya-upaya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah hidup kita akan senang dunia dan akhirat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar. Istighfar adalah jalan keluar dari segala macam bentuk masalah yang kita hadapi, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, masalah kerjaan. Perbanyaklah istighfar. Basahi lidah kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia ini banyak sekali melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Manusia kedudukannya bisa lebih mulia daripada malaikat dan bisa lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka tahu banyak seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Maka pada demikian, mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka punya hati, mereka punya pikiran kasih Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah mereka gunakan. Maka pantaslah mereka lebih hina daripada binatang. Sementara binatang hanya mempunyai nafsu saja, tapi tidak mempunyai akal. Manusia adalah makhluk yang sempurna dan bisa lebih mulia daripada malaikat apabila manusia itu pandai bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam hidup ini banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi, apalagi di akhir zaman ini berbagai macam fitnah menyebar kepada umat Islam. Maka oleh sebab itu, perbaikilah diri kita, senantiasalah kita memperbaiki diri kita.
islah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala dengan satu niat, islah diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan perbaikin muamalah dan muasyarah kita. Allah akan sempurnakan iman-iman kita. Rasulullah katakan, jaddidu imanakum, perbarui iman kamu. Bagaimana ya Rasulullah cara memperbarui iman? Menyampaikan kalimah la ilaha illallah, dakwahkan kalimah la ilaha illallah kepada saudara-saudara kita, jiran tetangga kita. Kalimat tauhid, kalimat labdul jalalah, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dakwahkan. Semua kita adalah dai-dai Allah. Semua kita berkewajiban untuk menyampaikan yang hak, untuk menyampaikan kebenaran. Kalimah la ilaha illallah sampaikanlah kepada seluruh saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita. Sidang Jumat rahimakumullah, dan jangan pernah dalam hidup dan kehidupan ini kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pertahankanlah kalimah ini sampai akhir hayat kita, dan barang siapa yang pada akhir hayatnya meninggal dunia dapat mengucapkan kalimat tauhid, kalimah la ilallah, dakhalal jannah. Dan insyaallah Allah akan panggil kita dengan sebutan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ilahi rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridho lagi diridhoi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang aku ridho atas amalmu, wadkhuli jannati, dan masukilah surgaku. Allah akan panggil kita dengan ucapan seperti itu. Di dalam diri kita ini ada 4 unsur nafsu. Yang paling mulia adalah mutmainnah, nafsu yang Allah ridho atasnya. Lawamah, amarah, mulhamah, mutmainnah ada dalam diri kita. Maka dalam jihad terbesar dalam hidup kita ini adalah jihadul nafs, memerangi hawa nafsu yang ada pada diri kita ini. Kitalah berupaya senantiasa hari-hari memerangi hawa nafsu kita ini. Ketika sampai ajal kita, Allah perintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, cabut ruh si Anu bin si Anu tersebut, sudah sampai ajalnya. Malaikat pun segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh kita ini karena sudah sampai ajal kita. Ketika hendak dicabut oleh malaikat Allah, baik dari atas, dari sebelah kanan kita, dari sebelah kiri kita, bahkan dari bawah, dari kaki kita, kullun jasad, seluruhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat kembali kepada Allah melaporkan, ya Allah, sungguh perintahmu telah kutunaikan ya Allah, telah kulaksanakan ya Rabb. Tetapi ketika hendak ku cabut ruh si Anu bin si Anu tersebut, seluruh tubuhnya berzikir kepadamu ya Rabb. Lantas bagaimana kata malaikat? Maka kata Allah, tampakkanlah asmaku di hadapan wajahnya, maka ruh itu akan keluar dengan sendirinya. Itulah ayat yang sering kita baca, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ilahi rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diterangkan dalam hadits qudsi, malaikat berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah senantiasa kita melatih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 5 waktu sehari semalam. Jaga takbiratul ula bersama imam. Berjamaahlah sholat ke masjid. Langkahkanlah kaki kita dari rumah ke masjid, dari kantor ke masjid, karena tempat yang paling mulia di muka bumi Allah ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah-langkah kaki kita, malaikat bermohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Sampai kita duduk masuk ke masjid dan duduk salat tahiyatul masjid dan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat bermohon supaya dosa-dosa kita diampunkan. Sidang Jumat rahimakumullah, jangan sia-siakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hidup cuma sekali, pergunakanlah semaksimal mungkin hidup di dunia ini, karena kehidupan akhiratlah kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Dunia ini Rasul katakan hidup kita berkisar antara 60 sampai 70 tahun, kalaupun lebih itu kurnia Allah. Ketahuilah sidang Jumat rahimakumullah, kebahagiaan dunia ini, kesenangan dunia ini hanya setitik air saja, tapi kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat. Beramallah, berbuatlah kebaikan, bantulah fakir miskin, tolonglah orang-orang yang lemah. Di saat ini negeri kita, negara kita banyak dilanda berbagai macam musibah, banyak dilanda berbagai macam krisis. Oleh sebab itu, perbaharulah iman kita, mantapkanlah iman kita, sempurnakanlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, sabarlah dalam melaksanakan ibadah, istiqomalah. Apapun yang terjadi, istiqomalah. Mantapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu makhluk pun yang bisa merobohkan kita, yang bisa mematikan kita ketika kita benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau diteluh, mau ditenung orang,
mau disantet segala macam, baik namanya virus corona yang melanda negeri ini, tak akan mampu sidang Jumat rahimakumullah ketika benar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika takwa kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu virus corona itu mematikan kita illa ajal, kecuali telah sampai ajal kita. Jangan takut, rapatkan lurus, rapatkan saf, jangan ada renggang-renggang, rapatkan, karena orang-orang yang ke masjid ini orang-orang yang dijamin Allah, dijaga para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dia bersih, dia suci, dia mau salat berwudu sempurna wudu, tangan, mulut, hidung, telinga, muka, kepala, kaki, semua bersih, semua kita basuh, kita dijaga oleh para malaikat Allah. Jangan khawatir, sempurnakan iman kita, sempurnakan takwa kita kepada Allah illa ajal, kecuali telah sampai ajal kita. Inilah beberapa hal yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Syawal yang mulia ini. Barakallahu li lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.